Oke, selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai, mari kita panjatkan puji syukur kehadapan Sang Yang Widiwasa dengan mengucapkan panganjali umat. Om Swastiastu. Oke, hari ini kita akan membahas materi kentang atau potato. Ya. Oke, di sini Pak akan menjelaskan macam-macam potongan kentang. Sudah? Ini kalian bisa catat. Yang pertama, di sini Pak akan jelaskan, itu ada potongan kentang French fries. Atau juga disebut dengan pommes frites atau chip potato. Sudah? Nah, French fries di sini bisa digunakan sebagai hidangan peneman atau kalian juga bisa gunakan sebagai snack untuk peneman minuman. Ya, kalian di sini bisa gunakan sebagai peneman untuk grill, contohnya seperti hidangan daging atau steak yang digrill, dan juga hidangan fried fish, ya, atau hidangan yang ikan yang digoreng. Terus yang kedua, di sini ada mignotate atau pommes mignotate. Ya, itu disebut potongan kentang dengan ukuran 4 cm kali 1 cm kali 1 cm. Sudah? Dihidangkan dengan grill dan fish yang kecil. Biasanya digunakan untuk fast food. Oke. Untuk selanjutnya ada, udah dicatat kan? Selanjutnya ada matchstick atau shoestring, disebut dengan pommes alumetis. Udah? Terus untuk selanjutnya ada Saratoga chip. Saratoga chip itu adalah irisan kentang yang tipis, 1 mili tebalnya, dimasak sampai kering, dan daging biasanya menggunakan food processor. Ya, food processor itu adalah alat yang digunakan untuk memproses makanan atau memotong daging, itu juga bisa. Itu disebut dengan food processor. Sudah? Selanjutnya itu ada wafer. Wafer atau pommes gaufretis. Hampir sama dengan Saratoga chip, tetapi dipotong dengan mandolin sehingga menimbulkan guratan atau motif pada kentang. Digunakan sebagai garnish untuk fried entry dan sebagai makanan snack. Terus selanjutnya itu ada pommes boulanger. Kentang yang dipotong dengan tebal 4 mm. Selanjutnya ada pommes cetau. Kentang yang dipotong dengan ukuran panjang 6 cm kali diameter 2 cm. Terus, selanjutnya ada pommes parisienne.
Pomes parisen adalah kentang yang dipotong dengan ukuran panjang 1,5 cm dikali diameter 2,5 cm atau dapat digunakan parisen cutter yang besar. Terus selanjutnya ada pomes noisette. Pomes noisette sama dengan pomes parisen yang membedakan ukurannya kentang yang dipotong dengan diameter 1,5 cm atau dapat menggunakan parisen cutter yang kecil. Sudah? Selanjutnya ada perimeter potatoes atau short-string potatoes. Short-string potatoes adalah potongan julienne dengan 4 cm kali 0,2 cm kali 0,2 cm digoreng sampai garing atau crispy, digunakan sebagai garnish atau disebut dengan hiasan. Sudah? Dan yang terakhir itu ada pomes pone knife. Ya. Kentang yang dipotong dengan ukuran 6 cm kali 2 cm kali 2 cm. Terus untuk langkah-langkah pemotongannya itu sama dengan potongan McNaughton. Ya. Itu adalah macam-macam potongan kentang. Nah, di sini Pak akan menjelaskan ke kalian pengelompokan kentang. Kentang merupakan salah satu makanan pokok di dunia dengan komposisi 80% air dan 18% zat tepung dan 2% protein. Udah? Kentang lebih mudah dicerna dibandingkan roti karena mengandung karbohidrat yang sedikit. Nah, di sini kentang dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu ada new potato atau waxy potatoes. Yang kedua ada mashed atau old atau starchy potatoes. Nah, di sini Pak akan jelaskan, new potatoes mengandung banyak gula dan sedikit zat tepung. Kentang ini baik digunakan untuk boiling, steaming, dan lain-lain, dan kurang baik untuk digoreng. Sedangkan mashed atau old starchy potato mengandung sedikit gula dan banyak zat tepung, akan terpisah pada saat dimasak. Kentang ini baik digunakan untuk roasting, ya, untuk roasting, baking, deep frying, dan mashing. Variasi dari kentang ini adalah Dutch cream. Ya, variasi dari new potato itu ada beet cheese, ada desire, ada ink ice. Variasi dari mashed atau old starchy potato itu ada Dutch cream, Petron, Robinson, dan Kennebec. Silakan kalian catat dulu.
Oke, sudah? Kalau sudah, silahkan kalian anggukan kepala, biar bisa kita lanjut. Nah, selanjutnya kita di sini akan membahas macam-macam metode memasak kentang atau potatoes. Ya. Nah, yang pertama itu ada boil potato. Di sini Pak mau nanya sama kalian. Apa sih itu teknik memasak boil? Ada yang bisa? Ada yang tahu teknik memasak boiling? Coba silakan angkat tangannya. Oke. Coba Selamat pagi, Nikade. Pak. Kenapa? Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Coba Di sini sebutkan saya apa yang dimaksud dengan teknik memasak boil. teknik memasak boil adalah teknik memasak merebus. Adalah teknik memasak bahan makanan dalam cairan hingga titik didih 100 cc. Bisa diterima? Bisa. Oke, bagus. Teknik boiling itu adalah teknik memasak atau merebus makanan yang dimana cairan itu lebih banyak dari makanan yang direbus. Terus untuk selanjutnya itu ada steam potato. Steam potato itu adalah memasak dengan menggunakan uap air. Ya, steam potato, panci untuk mengukus yang paling bagus adalah yang berlubang hingga uap air akan merata dan matangnya sama. Itu disebut dengan steam potato. Memasak dengan menggunakan uap air. Steam. Ya. Habis itu yang nomor 3 itu ada saute potato. Saute potato, kentang direbus, lalu dikupas, dipotong tipis-tipis, kemudian disaute dengan butter. Oke, di sini Pak akan jelaskan teknik saute. Teknik saute itu adalah memasak dengan menggunakan sedikit minyak atau butter. Itu disebut dengan saute. Terus yang keempat itu ada baked potato. Nah, di sini baked potato itu ada 2 cara. Yang pertama, pilih kentang dari jenis tersi potato dan sama besarnya, lalu dicuci tanpa dikupas kulitnya. Kemudian, ambil pan yang telah dilapisi garam setebal lebih kurang dari 1 cm. Terus, letakkan kentang di atasnya, lalu kalian open dengan panas sedang. Ya, yang kedua, kalian bisa ambil aluminium foil untuk membungkus kentang dan akan di-bake sehingga kentang dimasak secara steam dari uap yang diakibatkan dari kentang itu sendiri. Dah? Oke, selanjutnya nomor 5. Nomor 5 itu ada mashed potato. Mashed potato itu
mungkin kalian pernah dengar nggak kata mashed potato itu apa? Tahu? Ada yang tahu mashed potato di sini? Nah, di sini Pak akan jelaskan, mashed potato itu adalah kentang yang direbus hingga matang, lalu dihancurkan, atau kalian bisa saring, kalian juga bisa tumbuk, dan kalian juga bisa gunakan apa namanya itu alat giling. Itu kalian bisa gunakan untuk membuat mashed potato ya. Teksturnya itu seperti bubur bayi. Caranya, pilih kentang dari jenis stretchy potato, dicuci dan dikupas kulitnya. Lalu kalian potong dengan tebal yang sama, direbus dengan api sedang atau juga disebut simmer. Ya, di sini teknik simmer itu adalah teknik memasak dengan menggunakan api kecil. Itu disebut dengan simmer atau di steam, dikukus. Setelah matang, tiriskan sampai kering. Apabila basah, masukkan ke dalam oven supaya kering. Ya, itu disebut dengan mashed potato. Terus selanjutnya nomor 6, itu ada deep fried. Ya, deep fried atau pommes fried, French fried potato. Ya, kentang dapat digoreng mentah atau dimasak terlebih dahulu, baru digoreng. Untuk french fries potato dari kentang segar, lalu di-blend dengan minyak panas. Sebelum dihidangkan, kentang digoreng kembali. Ya, itu disebut dengan deep fried potato. Selanjutnya nomor 7. Udah? Nomor 7 itu ada baked casserole. Pada umumnya, kentang yang dimasak menggunakan baking pan atau casserole dengan ditambah liquid seperti susu, bouillon, dan bila di salamander ditambahkan cheese. Salamander itu adalah sejenis alat pemanggang atau alat pemanas yang digunakan untuk mencairkan cheese. Terus nomor 8. Ada roast potato. Setelah kentang dikupas, dipotong dalam bentuk yang seragam. Kemudian di-blend, tiriskan, lalu disimpan dalam roasting pan yang sudah diminyaki panas. Habis itu masukkan dalam oven sampai kentang berwarna coklat dan matang. Itu disebut dengan teknik roasting. Terus selanjutnya nomor 9 itu ada Dauphins potatoes. Proses memasaknya sama dengan bake. Namun kentang diiris dan ditata seperti berlapis-lapis. Itu disebut dengan teknik Dauphins potatoes. Terus yang nomor 10 ada glazed potato. Dan nomor 11 ada Dutch potato. Dan nomor 12 itu ada croquette potato. Ya. Sampai di situ aja materi untuk kentang atau potatoes-nya. Mungkin ada yang ditanyakan? Oke, Pak juga akan sampaikan ke kalian untuk praktek kita nanti. Untuk pertemuan pertamanya, nanti kita praktek pengenalan alat untuk pertemuan pertama. Ya, jadi kalian tolong pelajari materi pertama
yaitu kitchen equipment dan kitchen utensil yang Pak berikan. Ya, itu nanti kalian pelajari. Nanti kita akan praktek pertama itu pengenalan alat. Ya, biar nanti kalian tahu mana alat ini, namanya ini, dan kegunaannya apa. Ya, itu kalian nanti pelajari di rumah dulu. Nanti pas praktek, sebelum praktek, Pak akan kasih kalian video penjelasan alatnya dan kegunaannya ya. Nanti pas kalian praktek, Pak akan panggil kalian satu orang, terus Pak akan tunjuk alat dan kegunaannya. Dan kalian harus jawab. Ya. Itu adalah praktek pertama kita nanti untuk pengenalan alat. Untuk materi potato atau kentangnya sudah? Kalau sudah, silakan kalian mangguk biar bisa kita lanjut lagi. Oke. Nah, di sini kita akan lanjutkan ke materi fish atau ikan ya. Yang pertama, ikan dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu ikan berkulit lunak dan ikan yang berkulit keras. Berdasarkan tempat hidupnya, ikan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu ikan yang hidup di air tawar dan ikan yang hidup di air laut. Nah, di sini Pak akan ajak kalian untuk pemilihan mutu ikan yang baik. Ya. Pemilihan mutu ikan yang baik agar kalian tahu ikan itu masih segar, fresh, dan tidak busuk. Yang pertama, kalian bisa lihat dari warna kulitnya yang mengkilat. Ya. Terus, setelah kalian melihat warna kulitnya yang mengkilat, kalian bisa pegang atau raba sisiknya apakah masih melekat atau sudah mulai lepas. Ya. Terus, yang ketiga, kenyal jika ditekan. Sudah? Selanjutnya, insangnya berwarna merah. Habis itu, matanya masih bening. Dan yang terakhir, ikannya tidak berbau atau masih segar. Nah, selanjutnya itu ada teknik penyimpanan dan teknik pengolahan ikan. Ya. Untuk teknik olahan ikan, itu ada boiling, ada braising, ada grill, ada frying. Terus untuk teknik penyimpanan ikan itu ada dua. Penyimpanan basah dan dingin. Terus yang kedua itu pengawet. Nah, yang pertama, Pak akan menjelaskan teknik apa itu teknik penyimpanan basah dan dingin. Teknik penyimpanan basah, kalian bisa taruh ikannya di dalam air es sebelum kalian olah. Kalau kalian mau diamkan lama, kalian bisa taruh di lemari pendingin atau kulkas. Ya. Jangan naruh ikannya itu di freezer. Ya. Kalau sampai ikannya frozen, nanti
kalian mau gunakan, habis itu kalian melted-kan, dagingnya itu akan kelihatan rusak. Ya, dagingnya itu akan hancur. Itu teknik penyimpanan basah. Terus yang kedua, ada teknik pengawetan. Nah, di sini teknik pengawetan itu ada beberapa macam. Yang pertama, itu kalian bisa jemur. Habis itu, kalian bisa keringkan. Atau kalian juga bisa tambahkan bumbu. Ya, lalu setelah kalian bumbui, bisa kalian taruh lagi di pendingin. Itu cara pengawetan ikan. Nah, di sini ada macam-macam potongan ikan. Yang pertama itu ada leiderne atau stick of fish. Yaitu potongan ikan yang tebalnya mencapai 2-3 cm. Dengan duri ikan masih menempel. Ya, masih ada di potongan. Terus, yang kedua itu ada leitragen. Potongan ikan yang tebalnya mencapai 4-5. Terus, yang nomor 3 itu ada lay fillet. Lay fillet itu adalah memisahkan ikan dari kulit dan durinya. Habis itu, nomor 4 itu ada lay dice. Dapat dilipat sehingga bagian luar bisa di dalam. Ya. Habis itu nomor 5 ada lay supreme. Ikan pilet besar tebalnya mencapai 2 cm. Dipotong jadi 2. Habis itu nomor 6 ada lay gudgeon. Ikan pilet dipotong-potong dengan ukuran 1 cm. Terus yang terakhir, itu ada lay pounded. Ikan yang dipilet, lalu diisi stuffing, kemudian digulung. Ya, itu adalah macam-macam potongan ikan dengan ukuran dan ketebalannya. Sudah? Nah, di sini ada proses fillet atau proses filleting. Yang pertama itu letakkan ikan pada chopping board. Gelap menghadap ke atas, bagian ekor menghadap ke bagian kita. Ya, itu cara pertama untuk memilet ikan. Terus, yang kedua, buat torehan di atas tulang belakang. Terus yang ketiga, bila bagian kepala masih melekat pada badan, buat torehan melintang untuk memisahkan kepala dengan pilet. Terus, keluarkan pilet bagian kiri dengan cara menekan pilet ke kiri dan menggerakkannya. Terus yang terakhir, putar kedudukan ikan hingga bagian-bagian kepala mengarah ke badan kita. Lalu keluarkan pilet tadi dengan cara sama seperti tadi.
Oke. Habis itu cara memotong ikan atau fillet dengan skinning. Ya. Itu ada proses skinning. Yang pertama, letakkan sebuah fillet pada board bagian kulit menghadap ke bawah. Sudah? Letakkan sebuah fillet pada chopping board bagian kulit menghadap ke bawah, bagian ekor di sebelah kiri. Terus, yang nomor 2, pegang ujung ekor dengan tangan kiri. Potong daging ekor sedikit mungkin tanpa memotong kulit. Terus selanjutnya, gerakan pisau seperti gerakan menggergaji dari ekor menuju kepala. Pisau berjalan tepat di antara kulit dan daging. Dan yang terakhir, fillet sudah selesai. Ya, itu adalah cara-cara pemilihan mutu ikan yang baik, teknik penyimpanan, dan macam-macam potongan ikan. Ya. Terus untuk materi berikutnya nanti kita akan ke meat atau disebut dengan daging. Ya. Oke, karena waktunya sudah habis, kita tutup dengan Pramo Santi. Om Santi Santi Santi.